Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cahaya Belajar, kembali lagi bersama saya dalam perjalanan menelusuri satu persatu bab dari buku media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bab 3 ya, yaitu tentang taksonomi dan jenis-jenis media pembelajaran. Nah, topik ini penting banget karena sebelum kita bisa memilih media yang tepat, kita harus tahu dulu jenis-jenisnya dan bagaimana para ahli mengklasifikasikannya. Nah, jadi kita akan masuk pada segmen pertama, yaitu apa itu taksonomi media. Bisa dilihat taksonomi media, oke? Jadi secara sederhana berarti pengelompokan ya. Dalam konteks media ini berarti mengklasifikasikan media berdasarkan berbagai pendekatan, bentuknya, fungsinya, indera yang terlibat atau teknologinya. Kenapa ini penting? Agar kita tahu kapan harus pakai gambar, kapan pakai video, dan kapan cukup dengan suara saja. Seperti itu. Oke. Kemudian di segmen kedua di sini ada jenis-jenis media ya, secara umum. Yang pertama di sini ya, media pembelajaran itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama ada media visual ya, ada media visual. Nah, contohnya seperti gambar, grafik, bagan, foto atau peta seperti itu. Fungsinya untuk memperkuat kesan visual dan memperjelas konsep. Kemudian ada media audio ya. Contohnya seperti radio, rekaman, suara atau podcast seperti itu. Nah, di sini fokusnya untuk meningkatkan keterampilan mendengar. Kemudian ada yang ketiga yakni audio visual, penggabungan dari audio dan visual. Nah, contohnya seperti video, film ataupun televisi ya di sini. Jadi sini kemudian ada multimedia ya. Ada multimedia yakni gabungan dari semua jenis media. Ada teks, gambar, animasi dan suara. Contohnya seperti slide interaktif atau aplikasi edukatif. Nah, kemudian ada media realia. Oke, di sini media realia atau nyata. Nah, contohnya kayak benda asli seperti tanaman, alat rumah tangga dan lain-lain. Itu cocok untuk pembelajaran konkret khususnya di SD. Kemudian Kemudian kita masuk pada segmen ketiga, yakni taksonomi menurut para pakar ya. Nah, adapun di sini taksonomi menurut para pakar itu beberapa tokoh pendidikan mengajukan taksonomi media berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing. Mari kita lihat. Yang pertama di sini ada Duncan. Ya, mungkin itu ya ejaannya ya. Di situ beliau mengurutkan media dari sederhana ke kompleks. Jadi visual diam, audio visual, simulasi, multimedia. Nah, semakin kompleks semakin mendekati pengalaman nyata. Kemudian selanjutnya ada Gagne di sini. Oke. Itu mengaitkan media dengan tahapan belajar. Misalnya, untuk menarik perhatian bisa pakai gambar, untuk memberi latihan bisa pakai simulasi. Kemudian ada Rudy Bridge. Di sini mengelompokkan media berdasarkan indera yang digunakan. Seperti ini contohnya di sini ya. Saya mengasih visual telinga. Dan juga bisa nanti dari kinestetik, yakni gerakan. Nah, di sini semakin banyak indera yang digunakan, maka akan semakin efektif hasil belajar tersebut. Kemudian ada Edling. Nah, di sini media harus mampu merangsang siswa agar terjadi tanggapan aktif. Konsepnya, ada siswa diberikan rangsangan, kemudian muncul tanggapan belajar, seperti itu. Kemudian kita masuk pada segmen keempat, yakni taksonomi berdasarkan teknologi di sini ya. Sini. Oke, jadi di zaman kita itu kita bisa membedakan media berdasarkan teknologi yang digunakan. Yaitu yang pertama ada media cetak. Sini. Ada media cetak, yakni buku, teks, poster atau modul. Seperti itu. Kemudian ada audio visual ya di sini kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya ada media komputer dan itu contohnya kayak e-learning, aplikasi video interaktif. Kemudian ada juga media gabungan, yakni penggabungan dari semuanya atau paket lengkap ya. Paket lengkap yang menyatukan semua jenis media. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu adalah tadi ketiga segmen di dalam dalam bab kali ini. Kemudian adapun kesimpulannya yakni dengan kita memahami taksonomi media, kita bisa memilih dan menggunakan media secara tepat dan efektif. Tidak semua pelajaran cocok diajarkan dengan video. Tidak semua anak cocok belajar hanya lewat buku. Maka guru harus paham. Yang pertama,
kapan, untuk siapa, dan dalam konteks apa media itu digunakan. Baik, kira-kira begitu ya. Itu dia pembahasan kita untuk bab 3, yakni taksonomi dan jenis-jenis media pembelajaran. Semoga setelah ini kita lebih bijak dan kreatif. Selanjutnya kita akan membahas bab 4 ya, yakni media audio. Media yang berfokus pada kekuatan pendengaran. Jangan lupa komentar insight kalian dan subscribe